Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kita akan membaca kitab syarah kitab tauhid dalam bahasan yang baru, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhal jannah bi khairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Bab ini bab sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya adalah keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid hak bagi orang yang bertauhid. Meskipun terkadang dia masih punya dosa. Maka tatkala dia punya dosa, tatkala dia bertauhid kepada Allah, Allah akan memberikan pengampunan sebesar dosa yang dia miliki. Tetapi bab yang pada malam hari ini kita akan bahas, barang siapa yang merealisasikan tauhid, barang siapa merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena merealisasikan tauhid sudah barang tentu bertauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, terlepas dari dosa besar. Tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Jelaskan lagi oleh Syekh Abdullah dalam kitabnya, dijelaskan bahwa tanpa hisab, tanpa azab. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Tabaykan ikhwan, di tatkala seorang masuk surga ini kan proses terakhir. Ahlul ahwal kiamat, yang pertama nufiq fisur, ditulis sangkakala, kemudian manusia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kumpul ke padang mahsyar itu kumpulkan kitab. Ada berikan kitab, kemudian ditimbang, dihisab. Setelah itu baru haud telaga Nabi. Itu baru kontor bersirat, titian sirat, baru surga ataupun neraka. Nah, bab ini memberikan penjelasan kepada kita, barang siapa yang merealisasikan tauhid, bertauhid kepada Allah murni, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari dosa besar dan maksiat serta perbuatan bid'ah, masuk surga ya tanpa hisab, tanpa azab. Tidak lagi dihisab, tidak lagi diazab, masuk ke dalam surganya Allah. Kita berharap dengan materi ini betul-betul Allah bisa menjadikan kita salah satu di antara sekian banyak manusia yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa azab.
Firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Ibrahim ini maksudnya Ibrahim Khalilullah, Ibrahim alaihissalam, salah satu ulul azmi. Ibrahim dikatakan umat. Apa yang sudah umat itu? Umat itu adalah imaman, mualliman lil khair. Dia sebagai imam dan sebagai mualliman yang mengajarkan kepada kebaikan. Wasammahu ummah, disebutkan sebagai umat agar penempuh jalan kebaikan ini tidak merasa kecil hati dengan sedikitnya orang yang menempuh jalannya. Akan disebutkan umat. Ibrahim itu umat, artinya apa? Tidak ada pengikutnya, istrinya, anaknya. Kenapa kemudian disampaikan Ibrahim itu sebagai umat? Supaya kita yang menyerukan kebaikan ini tidak berbangga hati, la takhtaru bil kasrah, tidak tertipu dengan banyaknya pengikut, tidak kecil hati dengan sedikitnya pengikut. Mau banyak, mau sedikit, masalah jalan saja. Dakwah itu jalan saja. Apakah 2 orang, 3 orang, jalan saja, nggak masalah. Enggak. Karena kita cari ridhonya Allah, kita tidak cari ridhonya makhluk. Jadi sekali lagi, jangan sekali takhtaru bil kasrah, jangan tertipu dengan banyaknya pengikut, jangan kemudian kecil hati tatkala sedikit pengikut. Ini Ibrahim karena umat lillahi hanifa. Jadi dikatakan Rasulullah itu qanitan lillah. Apa itu qanitan lillah? Khosian, mutian lillah. Jadi dia khusyuk dalam ibadah, mutian la taat kepada Allah. Wal kunut, apa makna kunut? Itu kunut, Ibrahim itu kunut dawamu ta'ah, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, namanya kunut. Panjangnya berdiri tatkala kita sholat namanya kunut. Nabi kita Muhammad SAW kunut selama hidupnya. Kunut itu panjang, lama sholat, lama berdirinya dalam sholat. Maka qanitan lillah hanifan ma'ilan anisyrik, paling dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Hanif itu tidak tercemar sedikit pun kesyirikan, bagi terkena kesyirikan. Nah, hanifan lillah, hanif, kita hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi kita Ibrahim alaihissalam saliman minasyirik bil qabul wal amal i'tiqad. Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik ya, dalam amal dan dalam i'tiqadnya. Alhamdulillah azza wa jalla. Dan secara globalnya yukhbirullah subhanahu wa ta'ala fi hadzal ayatil karimah, Allah mengabarkan kita dalam ayat yang mulia ini, anna Rasulullah Ibrahim alaihissalam, bahwa Rasulnya Ibrahim alaihissalam karena imaman fid din. Ibrahim itu dulu sebagai imam dalam agama, wa mu'aliman lil khair, dan pengajar kepada satu kebaikan, wa da'iman bi khusu'i wa ta'ati, dan terus-menerus dalam kekhusyuan, ibadahnya khusyuk. Wa
taat dan taatnya kepada Rabbnya. Wa anna mu'rid an syirki bi kullihi, kemudian dia berpaling dari kesyirikan seluruhnya. Muqbilu ala ila tauhid bi jam'ihi, kemudian dia menerima tauhid dengan seluruhnya, berpaling dari kesyirikan, hanya menuju kepada ketauhidan khalisan minasyirk, terlepas dari kesyirikan, bijami anwa'i, pada seluruh jenis-jenisnya, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapannya, amalnya dan i'tiqadnya, terlepas dari kesyirikan. Khonfillah azanillah wa ikum ajma'in. Apa faedah dari ayat ini? Yang pertama, anat tauhid asul adyan. Jadi tauhid inilah asal seluruh agama. Seluruh agama tadinya bertauhid. Kemudian terus-menerus adanya ara, adanya hawa nafsu, kemudian berubahlah tauhid, melenceng dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita katakan seluruh agama, Yahudi tadinya bertauhid, Nasrani, agama Nasrani tadinya bertauhid. Kan dulu seluruhnya agamanya namanya Islam. Itu agama itu Islam. Tapi kemudian terkala hadir Muhammad, kalau tidak beriman kepada Muhammad, namanya kafir. Yang kedua, wujub iktidak bi fi ikhlasi lillah. Wajib kita untuk mengikuti Ibrahim dalam keikhlasannya kepada Allah. Ibrahim alaihissalam waktu pertama dengan apa? Dengan Hajar di satu lembah yang tidak ada keramaian seperti kita hari ini. Maka kata Hajar, ya Ibrahim, kau mau kemana Ibrahim? Terus pergi saja. Ya Ibrahim, kau kemana Ibrahim? Kata Hajar, kalau kau pergi untuk apa? Menyambut seruan Rabbmu, maka Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Seorang perempuan ditinggalkan suaminya dalam keadaan tidak ada apa-apa. Kan? Adanya hanya apa? Hanya mungkin belukar ya. Binatang buasnya banyak, tidak seperti sekarang. Sekarang ketika suami kan senang, ada Indomaret, ada Alfamart, ada warung tinggal ngutang. Kalau dulu kan tidak, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita tidak mengikuti Ibrahim alaihissalam, ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tidak punya pengikut nggak masalah. Dakwah. Yang berikutnya, wa yanbaghi lid-da'iyah yakuna qudwah bi nafsi lil khair. Sebagai bagi seorang dai, hendaklah dia menjadi contoh dirinya itu untuk orang lain. Jadi kita ya Bang, kita tuh semuanya dai. Imma dai kita bilhal, apakah kita dainya dengan keadaan kita, dengan sikap kita, dengan tata cara kita, harus menjadi kedua untuk orang yang lain, untuk menjadi contoh bagi orang lain. Jadi kalau kita terus mengaji, ini diam kita menjadi dakwah bagi orang lain. Ya. Bagaimana sikap kita, bagaimana tutur kata kita. Ya. Jadi harus menjadi contoh yang lain. Kalau kemudian kita ngaji tapi ngomong terus ketus ya, kalau tidaklah ngomong kecuali nyakitin orang. Waduh, dirubah ya. Karena kita juga dai,
Dan itu bukan hanya membaca kitab ilmu dai, kita pun dai menyeru kebaikan pada orang lain. Orang lain kan melihat kita, ya, lihat orang itu katanya gimana orang itu, ya. Kita menjadi membawa obor. Ada apa peribahasa orang Lampung itu musuh hinah apa tapi ngedip kutahi. Musuh hina apa? Bawa hina apa? Obor, bawa obor injak tahi. Kita orang belum yang bawa obor injak tahi, apalagi saya. Nah kan jadi parameter orang lain, artinya kita yang ngaji saja dianggap orang, kan? Percuma dia ngaji saja berhari-hari ngaji, katanya injak tahi juga. Saya juga kita yuk aja karena nggak ngaji. Ya Pak, jadi harus jadi contoh. Dan kalau kita kudah bil hal ini penting, maka kudah bil hal itu penting, Pak. Terkadang kudah bil hal itu lebih mengena pada orang lain. Gak harus ngomong. Kalau tadi kita sebelum ngaji tanpa sapa, tanpa tegur, tanpa tawa, tanpa canda dan lain, setelah ngaji masya Allah dan sumeh ketemu dengan orang lain, ini kan. Kemudian Iqbal ya, welcome dari orang lain. Kemudian ketemu orang kita mesem, takut Pak. Baru ketemu kita aja orang takut kenapa? Nggak welcome, orang nggak welcome kok. Nah, harus welcome jadi orangnya. Jadi yang bagi dai ayakuna qudwah binafsi lil khair. Yang keempat, dawamul ibadah min sifatil anbiya. Terus menerus ibadah menjadi sifatnya para nabi. Kita ambil bagian ibadah apa yang terus beribadah. Kita terus ajak ibadah itu Pak. Terus ya, hari ini sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sholat di masjid alhamdulillah. Tambah lagi dalam ibadah. Sholat 5 waktu pastikan kita semangat dalam melaksanakan apa? Qobliyah dan ba'diyahnya terus laksanakan. Terjaga itu Pak. Tapi kalau kita sudah berlepas dari itu semua, tidak jamaah, sholat tidak jamaah, sholat ya kadang wajib saja. Terkadang sholatnya lebih banyak lupanya. Ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Wah, sering lupanya karena sholat sendiri, ya kan? Kalau sholat dengan imam kan enak, kita kan dengan imam banyak orang. Jadi dawamul ibadah min sifatil anbiya. Yang berikutnya la yasihu tauhid illa bi inkari syirik. Tidak sah tauhid itu kecuali harus mengingkari kesyirikan. Menunjukkan bahwa tauhid kita benar itu, maka kita ingkari kesyirikan. Dan kemudian kita merasa biar saja dia kita nah, nggak bisa. Ini masalah kesyirikan. Kalau ada di hadapan kita, jelaskan bukti bahwa tauhid kita benar, kita sampaikan kepada dia, ya kan? Akhirnya bentuk kesyirikan, ya. Jadi yang tukar kadang-kadang berpikir begini lah, amar ma'ruf nahi munkar, punya kaidah. Kalau memang kita mempunyai kekuasaan yang dengannya kalau kita ngomong bisa didengar, wajib kita tuh mengingkarinya. Tapi beda lagi kalau kita ingkari justru menjadi-jadi, wah haram kita ingkari tadi. Maka ingkar munkar sama berhitung, punya kaedahnya, kan? Ini kita ingkari sekarang atau ingkari nanti. Jadi ingkari secara lisan atau ingkari secara bilhal, gitu kan? Punya proses, tidak ujuk-ujuk. Khonfillah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Walhasil tauhid kita dikatakan benar
bila mana kita mengingkari kesyirikan. Kesyirikan terjadi di keluarga, diam saja. Ya. Minimal kita sampaikan. Meskipun kita tidak dilarang perbuatan, kita sampaikan. Dalam tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada bisa bermanfaat, tidak bisa bermudarat. Yang bisa bermanfaat adalah berdoa Allah, minta aja kepada Allah, selesai. Terkala akan terjadi kesyirikan, tapi kalau kita diam saja, meskipun kita mentauhid kepada Allah, nggak satu kita tidak benar tauhidnya. Harus kita merasa risih terkala saudara kita melakukan kesyirikan. Bukan tenang-tenang sih, yang penting jangan. Nanti kalau kita selisih nanti kita pecah. Pecah kayak apa kita sampaikan. Apabila dia di bawah kekuasaan kita, di bawah kekuasaan kita dan dengannya, dan kalau kita bicara tidak masalah, sampaikan dan hukumnya lewat wajib. Berikutnya, ar-raddu ala kuras jahiliyah alladzina za'amu annahum ala millati Ibrahim bi syirkihim. Ayat ini sekaligus menjadi bantahan kepada orang Quraisy jahiliyah, di mana mereka beranggapan bahwa mereka itu dari milahnya Ibrahim dalam kesyirikan. Kalau antum di bawah sama dengan milahnya Ibrahim, maka Ibrahim bertauhid kepada Allah, mestinya kamu juga bertauhid. Ibrahim tidak melakukan kesyirikan, walam yakun minal musyrikin. Ibrahim tidak musyrik. Jadi ikhwan fillah azza wa jalla, jadi bantahan kepada orang kafir Quraisy atau pada mereka yang mengatakan Ibrahim adalah pelaku kesyirikan, terbantah dengan ayat ini. Apa kaitan ayat ini dengan bab ini, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa sifat manita sofa bihadri sifat arba, barang siapa mempunyai sifat dengan sifat yang empat ini, faqad istahaqqal jannah, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Sebagaimana istahaqqa Ibrahim, bagaimana berhaknya Ibrahim masuk surga bi khairi hisab wa la azab. Mana ikhwah, sifatnya yang pertama ummah, kemudian qanitan lillah, kemudian hanifan, kemudian lam yakun minal musyrikin. Bila empat sifatnya ada pada diri kita, sama kita dengan Ibrahim, bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala wa innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, jadi mereka takut kepada Rabb-nya, musyrikun, dengan betul-betul takut kepada Rabb-nya. Waladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat-ayat Tuhannya mereka beriman. Waladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap Tuhannya la yusyrikun, mereka tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Waladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang diberi apa yang mereka beri, yang diberi yu'tuna ma atu, dimana memberi apa yang mereka beri, wa qulubuhum wajillah, sementara hatinya itu takut, annahum ila rabbihim raji'un, dan sungguhnya mereka kembali kepada Rabb-nya. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang cepat-cepat dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka wa hum laha sabiqun, dan mereka cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Baik.
Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Jadi ayat ini ikhwan, Allah mensifati dalam ayat ini mensifati orang mukmin dengan 4 sifat, di mana kita mengharuskan untuk memuji dan menyanjung mereka, karena mereka yang pertama yakhshawna azab Allah, takut kepada azab Allah. Takut kepada azab dengan takut kepada kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, Allahumma na'udzubika min azabika jahannam wa min azabil qabri, atau ya Allah, aku berlindung dari neraka-Mu ya Allah, minta surga-Mu ya Allah. Suruh bentuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut azab Allah. Wa yusaddiquna bi ayatil munzilah wal kauniyah, dan mereka meyakini ayat-ayat Allah yang Allah turunkan atau ayat kauniyah Allah. Kalau diturunkan berarti seperti Quran. Kalau kauniyah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, seperti ini namanya ayat-ayat kauniyah. Wa bidalatiha ala wujudihi, ya, dengan dalil itu menunjukkan adanya Allah. Wa sadaqa risalat Muhammad, dan membenarkan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wa annahum qad imtathalu, sungguh mereka telah melaksanakan ditilkal ayat, pada semua ayat itu, falam yusriku billahi syai'an, dan mereka tidak syirik kepada Allah sedikit pun, la zahiran wa la batina, baik zahir maupun batin. Wa annu min siddati thiqatihim min khaufin min Allah, sebenarnya mereka termasuk orang yang thiqatihim, dan takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla yaqbalu minhum ma'atu, agar mereka tidaklah menerima dari mereka apa yang mereka beri. Wa tasaddaqu, kemudian mereka mensedekahkan apa yang diberi, mereka berikan. Summa syahidallah lahum bil munafasa, kemudian Allah menyaksikan mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa akhbaran qad sabaqu khairum ilaih, dan Allah mengabarkan sesungguhnya mereka mendahului orang lain untuk kebaikan. Ya ikhwan billah azanillah wa iyyakum ajmain. Dari ayat ini apa? Kita ambil faedah yang pertama, wujub khauf min azabillah, wajib takut dari azab Allah. Kita harus wajib takut terhadap azabnya Allah. Yang berikutnya wajib iman bi ayatillah wa bi dalalatiha alal murad. Wajib iman kepada ayat Allah dan dalilnya yang menunjukkan kepadanya. Kita wajib kita iman kepada ayat Allah. Ayat Allah wajib, baik ayat-ayat yang munzilah, yang diturunkan, atau ayat kauniyah. Yang berikutnya tahrimu syirk bi jami' anwa'i wa suwarihi, haramnya syirik seluruh jenis dan bentuknya. Jadi asal syirik haram. Yang berikutnya ihtimam bi qabulil amal min sifati sholihin, memperhatikan diterimanya amal bukan sifat orang-orang soleh. Diterima enggak amal saya? Kalau seperti ini diterima atau tidak? Itu ada ihtimam kita. Ada ihtimam terhadap diterimanya amal. Oh ya, amal saya diterima. Tapi tidak berlebihan. Sedikit sangat diterima enggak Ustaz? Wah, bikin susah orang enggak? Tadi saya terima. Iya. Yang pertama kita yakin dulu bahwa syaratnya terpenuhi. Sudah syaratnya terpenuhi, tinggal pelaksanaannya.
Benarkah apa yang kamu laksanakan? Baru kita yakin, alhamdulillah dengan demikian bahwa amal saya terima oleh Allah. Ya, dia punya ihtimam. Orang terdulu punya perhatian khusus terhadap amalnya. Terima kasih. Terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam beramal, perhatikan dulu. Kalau beramal seperti itu, terima nggak? Oh, terpenuhi nggak sana? Terpenuhi, insya Allah diterima. Itu tidak terpenuhi, tak usah beramal kita. Kenapa? Tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mutabah bi sunnah. Tiba pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpenuhi syarat sudah selesai. Kemudian kita, oh ini kan terpenuhi persyaratannya sudah. Iya, tapi dilihat, maka pentingnya kita untuk apa? Untuk terus mengaji, terus membaca, supaya apa yang kita yakini itu betul-betul apa? Benar. Tapi kita yakini kebenaran itu memang patut kita tuh yakin. Jangan hanya sebatas begitu. Kalau sih saya yakin, loh, nggak cukup hanya sekedar kita yakin. Tetapi dia dukung dengan apa? Dukung dengan dalilnya, didukung dengan apa? Dengan bukti-bukti bahwa apa yang kita lakukan benar. Yang berikutnya istihbab munafasah fi amalil khair. Sunnah untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Boleh. Wah, kalau beramal ini beda dengan adat ya. Kalau adat kebiasaan dunia itu kita dahulukan orang lain, ya kan? Tapi dalam ibadah nggak boleh dahulukan orang lain. Kita harus lebih dahulu. Misalnya kita bisa shop di depan, nggak boleh sambil nggih monggo kersa dengan mawon tengah jen. Nah, nggak bisa. Ini masalah ibadah. Ibadah kalau kita di sini depan, nggak nawar-nawarkan ke orang. Kalau masalah dunia orang lain, silakan, jenengan. Gitu. Tapi kalau untuk masalah ibadah, kalau kita bisa berwudu duluan, dan sholat duluan, gitu. Ini munafas, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu, ya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa kaitan ayat ini terhadap bab ini? Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa barang siapa yang punya sifat dengan sifat-sifat ini, kemudian dia mensucikan hatinya dari kesyirikan yang membatalkan kepada amal. Ketika membatalkan kepada amal itu berarti syirik besar ya. Yang membatalkan kepada amal, faqad istaujabal jannah, maka wajib bagi surga bila hisab tambahi hisab wala adab atau adab bi'anau bidzalika, karena sungguhnya dia dengan hal itu qad haqqqa tauhid, sungguh dia telah merealisasikan tauhid, wa hadza jaza man haqqaqahu, dan ini balasan bagi orang yang dapat merealisasikannya. Jadi kalau kita kepingin nggak kita masuk surga tanpa hisab tanpa saking kepinginnya masuk surga tanpa hisab tanpa adab, tetapi tidak bukan hanya sekedar tamanni, tidak hanya sekedar berangan-angan, dilakukan. Maka kata Syekh Utsaimin, bisanya terrealisasi manhaj tauhid dakhul jannah dakhul hisab harus ada 3 syarat. Pertama, adanya ilmu, kan nggak mungkin kalau tanpa ilmu dia bisa melakukannya. Yang kedua, inqiyad, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, dan ketundukan dan kepatuhannya dia dapat apa? Dapat merealisasikan tauhid dengan benar. Gitu. Di percaya dia ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saat bisa kita masuk dalam kategori manhaj tauhid dakhul jannah bi ghairi hisab. Baik. Dua menurut hadis yang panjang. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-bariha
qultu ana summa qultu amma inni lam akun fi salati walakinni ludikhtu. Qala fama sana'ta qultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka min dhalik qultu hadis hadatsana Sa'bi. Qala wa ma hadatsukum qultu hadatsana an Buraidah bin Husayb an qala la ruqyah ila min ain aw humma. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin hadatsana Ibn Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya al-umam fa ra'aytu an-nabi wa ma'ahu wa nabi ma'ahu rajul wa rajulani wa nabi wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawdun 'azim dhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qawmuhu fanazartu fa idha sawdun 'azim faqila li hadhi ummatuka wa ma sabuna alfan yadkhulul jannah bi khairi hisab wa la adab. Summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nas bi ulai faqala ba'dhum fala'alhum alladhi sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum fala'alhum alladhina wulidu fil Islam wa lam yusriku bihi syai'an wa dhakru asya' fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbiruhu faqala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqala Ukashah bin Ibn Muhsin faqala ud'ullah ayaj'alin minhum faqala anta minhum summa qama rajul akhar faqala ud'ullah ayaj'alin minhum faqala sabaqaka biha Ukashah rawal Bukhari wa Muslim. Di sini dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, aku di samping Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian dia berkata, ayyukum ra'al kaukaba alladhi qul baria. Siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Faqultu ana, aku mengatakan ana. Cuma qultu amma ini lam akun fi sholat walakin hidudikhtu. Jadi kalau tanya aku, karena semalam aku tidak dalam keadaan sholat, karena aku disengat kala jengking. Kalau bermaksud apa yang kau lakukan terkala di kala jengking? Kalau irtaqaitu, aku ruqyah dia. Kalau paham malaka ala dzalik, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Qultu hadatsana Sa'bi, sebuah hadis yang diriwayatkan apa? Asy-Sya'bi qala wa ma hadatsakum, apa hadisnya? Qul hadatsana an Buraidah bin Husayb annahu qala. Berkata Buraidah bin Husayb sebenarnya dia bersabda la ruqyah illa min ain aw humma, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau humma. Itu jelaskannya, ain wala humma itu dari kena demam. Kalau qad ahsana man intaha ila masa, sungguh bagus sekali orang yang sampai kepada apa yang dengar, akan tetapi hadatsana Ibn Abbas, tapi telah menceritakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alaihi umam, disodorkan kepada umat terdahulu. Jadi ada umat terdahulu diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Nabi wa ma'ahu, aku dan Nabi bersamanya 3, 4, 5, 6 orang. Wa Nabi ma'ahu wa ma'ahu, juga aku lihat juga Nabi, ada Nabi yang pengikutnya 3, 4, 5 orang. Ada Nabi yang mengikuti hanya seorang, ada yang 2 orang. Wa Nabi laisa ma'ahu, dan ada Nabi tidak punya pengikut satupun. Idrufi ali sawadun azim, tentunya diperlihatkan satu kelompok yang sangat besar. Adzanantu annahum ummati, aku kira itu umatku. Apa kata Jibril Pakila nih, hadza Musa wa qaum, ini Musa dan kaumnya. Berarti Musa dan kaum juga besar pengikutnya. Wa nazartu fa idza sawadun azim, kemudian juga ada kelompok lagi yang besar lagi setelah itu. Maka dikatakan kepadaku, hadzi ummatuka, inilah umatmu,
bersama mereka itu ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setelah mengatakan itu Rasulullah SAW bangun, kemudian pulang tidur, tertinggal malaikat. Nah, tertinggal para sahabat mengantai-antai, siapa 70.000 dia? Ada yang mengatakan, wah itu yang namanya Rasul. Ada yang mengatakan mungkin mereka yang dia yang dilahirkan dalam Islam kemudian tidak syirik kepada Allah. Itu yang mereka sebutkan, bla bla bla, disebutkan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW keluar, Rasulullah mengabarkan mereka itu yang 70.000 itu adalah la yastakun wa la yakun wa la yafatu wa la rabbi tawakkalun. Mereka itu adalah mereka yang tidak minta diruqyah, tidak minta diobatin ke besi panas, tidak tatayur, dan bertawakal kepada Rabbnya. Maka Ukasah bangun. Kata Ukasah, ya Rasul, doakan aku lah supaya aku termasuk golongan mereka. Kata Rasulullah, faqala anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Jadi Ukasah termasuk 70.000 golongan tadi yang sudah terbaik azab. Kemudian ada lagi yang kemudian bangun juga kan, ya Rasulullah SAW, doakan aku agar aku termasuk di antara mereka. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka biha Ukasah, kau sudah dulu Ukasah. Ya, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan nanti saya jelaskan tentang penjelasannya. Allah Ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi.